Siapapun yang mengatakan bahwa hanya kitab suci dan tradisi suci itu tidak benar, harus Anda pelajari lebih jauh kapan kitab suci ini ada dan apa yang diajarkan para rasul sebelum adanya kitab suci ini, dan coba cari tahu. Mudah-mudahan Anda menemukan seperti yang dilakukan oleh salah seorang mantan uskup dari Anglikan, yaitu John Henry Newman, yang akhirnya menemukan bahwa kata-katanya seperti ini mungkin agak memanaskan kuping saudara-saudara. Dia berkata seperti ini, saya hanya mengutip kata-katanya saja. Untuk belajar sejarah berarti berhenti menjadi Protestan. Itu kata-katanya dia, bukan kata-kata saya. Jadi, belajarlah sejarah, jangan hanya terpaku kepada orang yang berkata kepadamu, oh ini begini, begini, begini. Pelajari. Karena mereka baru ada belakangan, paham-paham, pandangan-pandangan itu. Anda perlu telusuri. Kenapa? Jangan sampai ada yang mengatakan kitab suci ini jatuh dari langit. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan, dan saya tonton di YouTube, beberapa YouTube, ada yang mengatakan kitab suci mengkanon dirinya sendiri. Ya, mungkin kitab suci yang dia punya itu bernafas, punya tangan dan kaki. Dia mengkanon dirinya sendiri. Jadi, ada juga yang mengatakan, oh jemaat-jemaat yang mengkanon. Untuk menghindari penyebutan uskup. Padahal para uskuplah yang mengkanon itu. Para bapak gereja. Ya, bukan siapa-siapa, dan jangan pernah mengelabui, menyembunyikan sejarah. Karena sejarah itu termasuk kitab suci ini bagian dari sejarah. Tidak percaya? Kisah para rasul itu bagian dari sejarah para rasul. Pertanyaannya, apakah sejarah para rasul berhenti ketika pasal 28 kisah para rasul? Silakan dijawab. Apakah berhenti penginjilan para rasul ketika kisah mereka berhenti di pasal 28? Jika berhenti, berarti seharusnya kekristenan tidak ada sampai saat ini. Berarti kalau tidak dicatat dalam kitab suci katanya tidak benar. Berarti pertanyaannya, setelah pasal 28, di mana cerita tentang para rasul? Apakah mereka semua telah mati? Apakah semua jemaat telah tiada? Atau semua telah dibunuh oleh banyak musuh? Atau sudah tidak ada di dunia ini? Nah, kalau hanya membatasi dengan apa yang tertulis di sini, maka Anda akan mengatakan, iya, pasal 28 itu terakhir kisah para rasul. Setelah itu sudah tidak ada. Ya kan? Tapi padahal kekristenan itu berlanjut. Meskipun kisah para rasul sudah berhenti pada pasal 28 dan berhenti pada kitab Wahyu, masih berlanjut kekristenan itu. Dan Anda bisa temukan penjelasan yang lebih detail di dalam gereja yang Katolik dan Apostolik, dalam gereja-gereja para rasul, bukan dalam gereja pribadi yang dibuat oleh orang yang ego, orang yang mengumbar keegoan dan juga mengumbar keinginannya sendiri terhadap penafsiran yang keliru. Terima kasih Pak Sayake. Ya,